Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak, dan selalu dimudahkan segala urusan-urusannya. Udah tidur? Kalian pernah mendengar kata jalangkung? Yap, jalangkung adalah sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supranatural. Media yang digunakan untuk menampung makhluk halus adalah sebuah gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa yang bergagang kayu dan didandani pakaian. Jadi di video kali ini, gue bakalan ngebahas asal-usul jalangkung itu dari mana sih guys? Ada yang tahu? Yap, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu guys, agar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Subscribe guys. Asal penggunaan istilah jalangkung berhubungan dengan sebuah kepercayaan Tionghoa yang telah punah, yaitu ritual Cai Lan Gong. Ritual ini adalah ritual tentang adanya kekuatan dewa, poyang dan moyang, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengar leluhur atau nenek moyang. Jadi kesimpulannya, ritual Cai Lan Gong ini merupakan ritual memanggil leluhur atau nenek moyang. Mitosnya, Cai Lan Gong merupakan sebuah keranjang sayur yang diisi manusia kerdil berumur 400 tahun. Manusia kerdil itu bisa membuat seseorang menjadi panjang umur, kaya, dan juga tampan. Permainan Cai Lan Gong ini di Tiongkok biasanya dimainkan oleh anak-anak remaja ketika sedang ada festival. Dalam ritual Cai Lan Gong, leluhur atau nenek moyang dipanggil untuk masuk ke sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Pada ujung tangan boneka itu diikatkan sebuah kapur atau alat tulis yang lainnya. Boneka itu juga dihiasi pakaian manusia, dikalungi kunci, dan dihadapkan ke sebuah papan tulis. Sambil menyalakan dupa, saat boneka itu menjadi berat, maka diyakini leluhur atau dewa telah masuk ke dalam boneka tersebut. Kemudian saat kondisi itu, para pemain langsung mengajukan pertanyaan kepada boneka tersebut. Apakah mau kamu ditanyai beberapa pertanyaan? Kalau boneka tersebut mengangguk, maka boneka tersebut menyetujui apa yang telah disepakati. Jawaban-jawaban yang akan diberikan akan dituliskan di papan tulis yang telah disediakan. Jadi ketika arwah nenek moyang itu masuk ke dalam boneka, di sini pemain langsung ngajuin pertanyaan nih guys. Apakah mau ditanyai beberapa pertanyaan? Kalau boneka itu ngangguk, berarti boneka itu mau untuk ditanyai. Dan nanti hasil-hasil jawabannya akan dituliskan di papan tulis yang telah disediakan. Gitu guys. Namun ritual Cai Lan Gong ini telah punah di Tiongkok. Kemudian ritual Cai Lan Gong ini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi sebuah nama, yaitu Jailangkung. Akhirnya, nama jalangkung ini berkembang luas di Indonesia. Karena memang dari dulu hubungan Tiongkok dan Nusantara ini sangat dekat ya guys. Jadi budaya-budaya Tiongkok pun banyak yang diserap. Berbeda dengan Cai Lan Gong, di Indonesia, jalangkung, media yang digunakan untuk menampung arwah yang dipanggil merupakan gayung yang terbuat dari tempurung kelapa. Jadi kalau di Tiongkok, media yang digunakan itu dari boneka keranjang ya guys. Tapi kalau di Indonesia, jalangkung itu medianya pakai tempurung kelapa, pakai gagang kayu, dan didandani pakaian-pakaian. Gitu guys. Pada zaman dahulu kala, memang gayung mandi itu terbuat dari tempurung kelapa ya guys, dan dikasih gagang, tapi gagangnya ini terbuat dari kayu gitu. Sehingga dalam perkembangannya di Indonesia, lebih dikenal dengan ritual pemanggilan dewa atau arwah lewat boneka berkepala dari tempurung kelapa yang didandani pakaian. Oleh orang Jawa, permainan jalangkung ini dikenal dengan sebutan Nini Towong. Permainan ini tidak hanya dikenal sebagai permainan tradisional, tapi juga dilakukan sebagai usaha menjaga keselamatan desa dan menolak bala. Untuk tujuan tersebut, maka ritual ini tidak boleh dilakukan oleh anak-anak dan hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa. Jadi kalau ritual Cai Lan Gong di Tiongkok itu banyak dimainkan oleh remaja-remaja gitu ya, hingga anak-anak. Nah kalau di Indonesia, ritual jalangkung ini tidak boleh dimainkan oleh anak-anak, harus oleh orang dewasa.
Cara memainkan. Biasanya permainan jelangkung ini dimainkan oleh 3 orang, yaitu 2 orang memegang boneka jelangkung, sementara 1 orang menjadi pembaca mantra. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang angker dan dilakukan ketika menjelang senja atau menjelang maghrib. Permainan jelangkung ini juga bisa dilakukan secara rame-rame ya guys. Jadi kalau misalkan cuman bertiga doang ya takut gitu ya. Cuman kalau rame-rame mungkin agak ngurangin rasa takut lah ya. Apabila arwah itu datang dan masuk ke dalam boneka, makhluk tersebut akan memperkenalkan diri dan bercerita menggunakan bantuan alat tulis. Pertanyaan-pertanyaan dapat diajukan beraneka ragam, seperti nama arwah tersebut, tahun berapa meninggalnya, penyebab meninggalnya, bahkan sering juga ditanyai peruntungan di masa yang akan datang. Bahkan tidak banyak orang yang menanyakan soal nomor ketika sedang mengikuti undian. Ya mungkin kalau zaman sekarang toge lah ya. Semakin berkembang, permainan ini pun semakin mudah dimainkan. Cukup menggunakan jangka dan membuat lingkaran lengkap dengan abjad-abjadnya yang tergambar di dalam kertas dan diikuti dengan mantra-mantranya. Jadi kalian cukup buat lingkaran dalam kertas dan lengkap dengan abjad-abjadnya ya guys, huruf A sampai Z gitu guys. Ada juga yang berpendapat lain. Permainan jelangkung ini juga memerlukan tanah kuburan. Sediakan juga 7 jajanan pasar berupa kue-kue dan gorengan. Ditambah kembang 7 rupa, kopi pahit dan kopi manis, teh pahit dan teh manis, serta air putih masing-masing 1 gelas. Pendapat yang satu ini cukup ribet ya guys kalau yang ini. Permainan ini juga memiliki beragam versi bahasa. Ada versi Jawa, versi Sunda, dan lain-lain. Tapi dalam penyebutan mantra dalam bahasa Indonesia, mungkin kalian semua juga udah pada tahu ya guys. Kalau mantranya disebutin, kira-kira dateng gak ya? Takut Sebutin gak ya? Coba sebutin ya. Jelangkung Jalangset. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung Jalangset. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung Jalangset. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung Jalangset. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Mantra tersebut diucapkan berkali-kali sampai kondisi boneka menjadi berat. Kalau kondisi boneka sudah berat, maka itu pertanda arwah tersebut telah datang. Maka permainan pun baru bisa dimulai. Maka sebagai si pemain langsung menanyakan pertanyaan apapun kepada arwah tersebut dan nanti jawabannya akan dituliskan di dalam kertas. Karena sifatnya yang berupa ritual yang memanggil dan berkomunikasi dengan makhluk halus, permainan jelangkung yang awalnya sekedar permainan biasa kemudian berkembang dan muncullah mitos-mitos bahwa orang yang memainkan akan kesurupan sebagai imbas melakukan permainan ini. Mitos tersebut berkembang bila permainan ini diakhiri tanpa melepas atau berpamitan dengan makhluk halus yang masuk ke dalam boneka tersebut, maka makhluk halus tersebut akan marah dan dapat membuat masalah kepada orang yang memanggilnya. Resiko yang akan diterima ketika melakukan permainan jelangkung kesurupan tidak menutup kemungkinan kalau kesurupan akan terjadi, apalagi bila si pemain lemah iman, sehingga dirinya akan mudah dirasuki oleh makhluk halus yang tanpa sengaja datang karena dibacakan mantra yang tadi disebutkan. Diteror makhluk halus. Dengan diadakannya ritual mengundang makhluk halus, maka resiko diteror dan ditampakkan makhluk halus dapat menimpa siapa saja yang memainkannya. Jika mereka yang diteror tidak memiliki mental dan kejiwaan yang kuat, ini bisa berakibat fatal yang nantinya akan mengganggu kejiwaan. Masuk ke dalam dunia gaib. Mereka yang mengundang makhluk dari alam gaib tentu harus bisa menerima resikonya jika makhluk itu tidak berkenan dengan pemanggilan ritual tersebut, sehingga bisa saja para pemain yang memainkan ritual tersebut akan masuk ke dalam dunia gaib mereka. Terlibat masalah dengan makhluk lain. Jika mampu mengundang
maka mereka, si pemain, harus bisa memulangkannya. Namun, jika proses pemulangannya tidak sopan dan tidak benar, seperti meninggalkan permainan jalangkung begitu saja, tentu itu akan menjadi masalah besar bagi orang yang memainkannya, dan tentu akan berurusan dengan makhluk yang dipanggil tersebut. Nyawa sebagai taruhan. Jika makhluk yang dipanggil tersebut meminta tumbal, maka tidak menutup kemungkinan ada nyawa yang akan melayang. Apalagi jika permainan tersebut tidak didampingi oleh orang yang mengerti tentang aktivitas metafisika. Kalian tidak bisa menganggap remeh ritual jalangkung ini, karena ketika kalian berusaha masuk dan mencampuri urusan makhluk gaib, mau tidak mau, kalian harus ikut aturan dari dunia gaib. Jadi, apakah kalian mau mencoba memainkan ritual jalangkung ini? Itu dia guys mengenai jalangkung. Jadi kalian sekarang udah tahu kan asal-usul jalangkung itu dari mana, cara memainkannya gimana, dan resiko memainkan jalangkung akan seperti apa. Jadi, apakah kalian mau mencoba ritual jalangkung ini? Ajak teman yang banyak ya. Gak boleh ya guys, gak boleh dilakuin karena ini ngeri guys. Resikonya kalian kan tadi udah denger, bisa dibawa ke alam gaib, bisa minta tumbal juga, itu mengerikan. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu guys, agar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Subscribe guys. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat kita semakin yakin akan keberadaan mereka, dan semoga bisa lebih menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. We will die. Cabut.